Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Kita masih diberi nikmat dan kesehatan yang tak terhingga sampai detik ini. Serta apapun hajat kalian selalu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kalampedia yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai dosa istri kepada suaminya. Banyak para suami selalu mendambakan mempunyai istri yang soleha, dan apa saja dosa istri kepada suaminya yang sering dilakukan. Sampai sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad. Sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah wanita yang paling baik, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, wanita yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Banyak istri yang tidak patuh kepada suaminya. Kita tidak bisa mengelak jika seorang istri yang baik dan soleha, pasti istri tersebut senantiasa taat pada suami dalam keadaan apapun, dengan catatan selama masih dalam kebaikan. Seorang istri yang patuh kepada suaminya adalah salah satu ciri wanita mulia, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan surga bagi mereka. Namun yang terjadi sekarang adalah banyak para wanita yang menyepelekan akan arti kewajiban patuh terhadap suami, apalagi saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan uang sendiri sampai meremehkan suaminya. Dan dosa selanjutnya, banyak seorang istri menuntut kesempurnaan kepada suaminya. Di dunia ini tidak ada satupun yang sempurna, termasuk dalam kehidupan rumah tangga pasti akan mengalami segala macam ujian dan cobaan, apalagi seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga. Maka seorang istri yang seperti itu akan mendapatkan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena secara tidak langsung mereka tidak mensyukuri apa yang didapat selama ini. Watak seorang istri yang seperti ini hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Untuk itu, sebelum Anda menikah, buatlah komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangannya, supaya setelah menikah, keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi dalam berumah tangga. Sedangkan kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala sangat tidak suka adanya keretakan dalam rumah tangga, dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari suami. Karena istri yang soleha menerima dan mensyukuri apa yang didapat oleh suami, bukan menuntut kesempurnaan dari suami karena ingin sama dengan kemewahan orang lain. Dan dosa yang selanjutnya, tidak mengingkari kedermawanan atau kebaikan yang dilakukan oleh suami. Banyak istri, terkadang seorang suami sudah berusaha melakukan kedermawanan kepada istrinya, akan tetapi kedermawanan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri. Maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan, kedermawanan yang bisa didapat dari sang suami. Apabila seorang istri sudah mengatakan hal tersebut, maka seorang istri bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah
para wanita. Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, wahai Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Disebabkan kekufuran mereka." Ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Rasulullah pun menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah satu seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada seorang yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, 'Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itu, bagi seorang istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh para suami, hargailah dan ucapkanlah terima kasih kepada suami yang telah berusaha semampu tenaganya hanya untuk menyenangkan seorang istri dan anak-anaknya. Dan dosa selanjutnya, tidak suka kepada mertua si suami. Ketika seorang istri sudah menikah, maka perhatiannya harus dicurahkan semua kepada istrinya. Namun, jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri tahu akan hal tersebut, maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial pada mereka. Padahal mereka orang tua sendiri yang merawat sejak kecil hingga dewasa. Banyak seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suami dari orang tuanya. Jika ini yang terjadi, maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suaminya. Kadang berpura-pura baik terhadap orang tua sang suami di hadapan suaminya, atau kata lain melayani tapi hatinya tidak ikhlas. Dan dosa yang selanjutnya, tidak bisa menjaga penampilannya di depan suami. Sudah menjadi pemandangan umum seorang istri berpenampilan ala kadarnya, dan ini sangat berbeda ketika masih gadis. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian laki-laki. Seorang istri sebaiknya masih terus menjaga penampilannya di depan suaminya, karena dengan menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang akan pandangan penampilan yang begitu sangat menarik. Tetapi hal tersebut kebalik jika mau keluar rumah, entah itu mau antar anak, mau belanja, penampilannya sangat luar biasa dan begitu harum dengan wewangiannya yang menggoda. Tetapi kalau di dalam rumah bersama suaminya, sering memakai daster yang sudah bolong-bolong, kadang baju di lengan sebelahnya sudah hilang, plus ketiaknya bau apak dan keringat. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baiknya istri kamu ialah yang menjaga diri, lagi pandai membangkitkan syahwat, yaitu keras menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya." Hadis riwayat Dailami. Untuk itu, berpenampilan menarik menurut porsinya masing-masing bagi seorang istri sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suaminya, karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. Dan dosa yang selanjutnya, yaitu seorang istri keluar rumah tanpa seizin suami. Memang terkesan sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah tanpa seizin suami. Padahal kita tahu keluar batas dari rumah tanpa seizin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri, kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Jadi harus dipahami jika suami tidak melarang keluar rumah untuk membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah. Hal ini tidak termasuk berdosa kepada suaminya. Akan tetapi, jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun,
seorang istri haruslah mematuhi perintahnya suaminya. Ada sebuah kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yakni seorang lelaki yang keluar bermusafir telah berpesan kepada istrinya agar tidak keluar rumah. Lalu suatu hari bapak seorang istri jatuh sakit. Kemudian si istri mengutus seorang menemui Rasulullah agar memberi izin kepadanya untuk menemui bapaknya yang sedang sakit. Lalu Nabi SAW mengatakan, taatilah suamimu. Pada suatu ketika sang ayah pun wafat. Si istri lalu mengutus lagi seseorang kepada Rasulullah. Rasulullah pun mengatakan, taatilah suamimu. Jenazah bapaknya sudah dikebumikan. Lalu Rasulullah mengutus kepada si istri untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapusnya dosa-dosa bapaknya lantaran ketaatannya si istri kepada suaminya. Sahabat Kalampedia yang dirahmati Allah, meski begitu, anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi istri hendaknya tidak diterapkan secara militer, bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita. Tidak seperti itu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.